warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hairina Firatitun dengan NIM 2413300020. Di sini saya akan mereview materi tentang komunikasi massa. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, tentunya kita belajar tentang teori komunikasi, di mana di dalamnya ada materi teori komunikasi massa. Kali ini saya akan mereview materi tentang teori komunikasi massa. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah teori komunikasi, Ibu Dr. Anda Hajah Ilah Nurulillah. Semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada halayak luas atau masyarakat umum dengan berbagai media massa sebagai saluran komunikasi. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan, informasi, dan hiburan dari satu pihak yang biasa disebut komunikan kepada halayak luas dengan menggunakan media massa sebagai informasi. Contoh media komunikasi massa itu apa sih? Jadi teman-teman, contoh media komunikasi massa itu ada 3 media. Yang pertama itu ada media digital, yakni seperti HP dan televisi. Ada juga media cetak seperti koran, majalah. Dan media yang ketiga itu ada media sosial seperti public speaking, broadcasting, podcast, dan sosial media lainnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan sedikit menjelaskan pengertian teori komunikasi massa. Yang pertama ada teori komunikasi linier, yang kedua ada teori komunikasi interaksional, yang ketiga ada teori komunikasi transaksional, yang keempat ada teori agenda setting, dan yang kelima ada teori komunikasi spiral of silence. Yang pertama ada teori komunikasi linier. Teori ini adalah komunikasi sebagai proses satu arah dari pengirim ke penerima melalui saluran dengan gangguan sebagai hambatan. Contohnya saat seseorang berbicara melalui mikrofon kepada audiens, jika suara terganggu oleh gangguan teknis, maka pesan tidak bisa dipahami dengan baik. Contoh lainnya adalah seseorang berpidato atau sambutan dalam acara resmi. Maksudnya komunikasi ini dilakukan oleh satu arah. Kedua ada teori interaksional. Komunikasi ini berlangsung dua arah yang melibatkan umpan balik. Komunikasi ini berlangsung secara bergantian atau secara pingpong. Contohnya saat kamu chatting dengan teman, kamu mengirim pesan, lalu temanmu membalas. Itu adalah proses interaksional dengan umpan balik. Contoh lainnya adalah ketika dosen mengajar dan mahasiswa atau mahasiswinya bertanya, serta dosen pun menjawab. Komunikasi ini berlangsung secara dua arah. Yang ketiga ada teori transaksional. Komunikasi ini terjadi secara simultan atau pengirim dan penerima bertindak secara bersamaan. Contohnya, saat kamu berdiskusi langsung dengan orang lain, kamu memberi isyarat atau anggukan seperti ekspresi wajah sambil mendengarkan. Ini menunjukkan bahwa komunikasi terjadi dua arah secara bersamaan. Contoh lainnya adalah interaksi jual beli di pasar, percakapan dua arah yang berlangsung dinamis dan simultan antara dua orang atau lebih, di mana kedua pihak saling menjawab dan berkomunikasi. Yang keempat ada teori agenda setting. Konsep teori ini adalah media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan, tapi menentukan apa yang perlu dipikirkan atau isu yang dianggap penting. Contohnya adalah jika media sering memberitakan tentang harga pangan, maka masyarakat akan mulai menganggap isu tersebut penting dan membicarakannya. Contoh lainnya adalah ketika menggunakan berbagai platform termasuk media sosial untuk memperkuat perhatian publik terhadap isu tertentu. Yang kelima ada teori spiral of silence. Konsep teori ini adalah orang cenderung diam jika pandangan mereka bertentangan dengan opini mayoritas karena mereka takut dikucilkan. Contohnya, di grup WhatsApp keluarga,
Seseorang yang tidak setuju dengan pandangan politik mayoritas mungkin memilih diam agar tidak menimbulkan konflik dan masalah. Contoh ilustrasinya seperti ini. Dalam sebuah acara makan bersama di kantor, ketika teman-teman antusias merekomendasikan menu ikan sungai khas daerah, seorang karyawan yang sebenarnya tidak suka ikan sungai memilih untuk diam dan tidak mengungkapkan ketidaksukaannya agar tidak berbeda pendapat dengan mayoritas teman-temannya. Singkatnya, teori spiral of silence menjelaskan bagaimana ketakutan akan isolasi sosial membuat individu dengan pendapat minoritas memilih untuk tetap diam. Kesimpulannya, komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada halayak luas atau masyarakat umum melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, atau media digital, sehingga pesan tersebut dapat diterima secara serentak oleh banyak orang yang heterogen dan tersebar. Singkatnya, komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa untuk menyampaikan pesan kepada banyak orang secara luas dan simultan. Sekian sedikit penjelasan tentang teori komunikasi, semoga bermanfaat untuk kita semua.